Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bergabung di Zoom meeting kelas Selasa malam pelajaran bahasa Arab dengan rujukan metode manhaji dan pengembangannya kepada contoh-contoh daripada ayat Al-Quran. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar semoga menjadi wasilah kita dimudahkan untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu sekalian, alhamdulillah telah berdoa, semoga menjadi wasilah kita dimudahkan untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik, setelah pekan lalu kita tidak membaca kitab ya, jadi kita kembali kepada kitab manhaji ya. Ini kitab manhaji seperti ini yang sudah punya silahkan dibuka di halaman 15, yang belum punya nanti kalau mau beli boleh nanti japri ke saya ya. Di halaman 15 itu kita akan kembali kepada domir ya. Domir ini praktek menentukan makrifah karena domir ya. Atau juga bisa dilihat di slide ya yang belum punya buku. Ya. Ini adalah untuk pertama ad-dhamiru lil ghaibi ya, domir lil ghaib artinya domir atau kata ganti orang ketiga laki-laki ya. Jadi kata ganti orang ketiga. Kalau dikatakan ad-dhamir lil ghaib itu adalah kata ganti orang ketiga. Dan di halaman 15 ini itu fokusnya
kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Ya, berarti huwa, huma, hum. Ya, 3 domir itu. Nah, domir lil goib ini itu ada 2 di sini ya. Kita lihat bawahnya. Ada sebelah kanan domirun munfasil. Sebelah kirinya domirun muttasil. Ya. Apa perbedaannya? Yang domirun munfasilun itu adalah domir yang secara maknanya adalah berdiri sendiri, atau secara tulisan dia tulisannya berdiri sendiri, tidak disambung tidak disambung ya, tidak disambung. Sementara sebelahnya domir muttasil adalah domir yang disambung. Ya, gitu. Nah, perhatikan di sini akan kita ketahui bagaimana perubahannya, ya, perubahan dari domir yang tidak disambung kemudian disambung. Bagaimana bentuk penulisannya. Nah, ini perhatikan, ini penting ya. Jadi nanti kalau kita membaca Al-Quran di ayat-ayat lain itu supaya kita tahu kalau domir yang disambung ini aslinya domir apa, seperti itu. Untuk domir lil goib atau kata ganti orang ketiga laki-laki, yang pertama adalah domir huwa, di mana huwa ini artinya dia satu laki-laki. Dia satu laki-laki. Nah, kalau di domir muttasil itu diartikannya dianya itu nya gitu. Satu laki-laki. Nah, kita perhatikan contoh-contohnya. Untuk domir yang munfasil, domir munfasil untuk domir huwa yang artinya dia satu laki-laki. Pertama di firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya. Dengan di situ, ya. Baik, saya bacakan, diikutilah kita biar mendapatkan pahala ya. Satu huruf kan 10 kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Baik. Kemudian ayat bawahnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. Baik. Kita ke sebelahnya. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna
Baik. Nah, dari 4 penggalan ayat ini ya, kita perhatikan untuk ayat pertama, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Pada ayat ini ada kalimat atau kata huwa. Itu adalah domir munfasil, ya, domir yang berdiri sendiri. Secara tulisan, perhatikan, huwa itu tidak disambung atau menyambung, ya. Itu adalah disebut dengan domir munfasil, domir yang berdiri sendiri. Nah, di sebelahnya famasaluhu, ya. Kalimat famasaluhu ini adalah domir untuk huwa, ketika disambung maka berubah menjadi hu, ya. Dari huwa berubah menjadi hu. Nah, perhatikan ya. Nah, itu cara merubahnya, perhatikan. Jadi kalau domir munfasilnya huwa itu kalau berdiri sendiri. Tetapi ketika disambung dengan kalimat lain, maka huwa berubah menjadi hu. Famasaluhu. Nah, hu-nya itu adalah domir huwa ketika munfasil, tetapi ketika muttasil itu jadi hu saja. Kemudian juga di sebelum terakhir ada kata fa'asobahu. Nah, itu ada hu juga, sebelumnya ada fa'asoba. Nah, itu domir huwa juga. Ketika disambung dengan kalimat lain, maka domir huwa berubah menjadi huruf H dengan harokatnya di sini domah, gitu ya. Nah, huruf harokat H-nya ini boleh domah dan boleh kasroh, tetapi nggak boleh fathah ya. Kenapa? Kalau fathah nanti itu untuk domir hiya. Jadi untuk huwa ketika disambung itu domirnya cuman harokatnya domah dan kasroh. Kemudian di bawahnya juga ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwa. Nah, ini juga ada domir munfasil, berdiri sendiri. Sedangkan di sebelahnya inna anzalnahu, ya. Ada kata anzalnahu. Nah, hu-nya itu adalah domir huwa disambung dengan anzalna. Nah, itu adalah domir, perubahannya dari domir munfasil, yaitu domir huwa, ketika dijadikan domir muttasil, itu menjadi huruf H yang berharokat dhammah atau berharokat kasroh. Jadi cuma 2 itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silakan. Boleh nanya, Ustaz? Boleh, silakan. Untuk yang muntasil itu apakah selalu berada di depan isim ya? Oh, yang muttasil. Ya. Baik. Untuk yang muttasil itu disambungnya bisa dengan isim, ya, maksudnya kata sebelum domirnya itu bisa isim, bisa fiil, dan bisa huruf, ya. Gitu. Jadi 3 jenis kalimat, ya, perhatikan materi dasar kita dulu, struktur bahasa Arab. Kalimat paling terkecilnya itu 3 kelompok. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Maka untuk domir muttasil, kalimat sebelumnya itu yang bisa menyambung ke domir munfasilnya itu bisa isim, ya, bisa fiil, bisa huruf. Bagaimana, Pak Gus? Yang munfasil, Ustaz, huwa itu kan setelahnya kan selalu isim. Apakah rumusnya selalu seperti itu ya? Nah, kalau yang domir munfasil itu setelahnya boleh isim, boleh fiil. Gitu. Nanti itu ada di
materi jumlah. Nanti dalam jumlah itu ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ini belum kita pelajari. Tapi yang jelas setelah domir munfasil, setelahnya boleh fi'il, boleh isim lagi. Oke, Ustaz. Baik. Yang lain ada yang mau disampaikan? Silakan. Bila tidak ada, kita sambung ke ayat yang bawahnya ya, untuk domir huma. Nanti kalau sudah selesai sampai bawah, baru kita coba analisa ya perkataannya. Saya bacakan lagi, mohon diikuti ya. Untuk domir huma. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. Silakan sama-sama. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. Baik. Bawahnya huma talibani bijami'atil azhar. Ini bukan ayat ya, dibaca gitu aja. Huma talibani bijami'atil azhar. Nah, ini kalau ini nggak usah dilakukan karena kalimat bahasa Arab biasa. Sebelahnya ini ayat lagi. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Yang bawahnya وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما. Nah, ini adalah domir huma untuk mereka berdua laki-laki ya. Jadi mereka orang ketiga laki-laki berdua disebutnya domirnya huma, kata gantinya huma. Nah, pada penggalan ayat pertama idhuma fil ghor. Ya, ini kisahnya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah ya, mampir di Gua Thur. Idhuma fil ghor id yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika keduanya itu Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Thur ya, huma. Nah, itu adalah tulisannya seperti itu ketika domirnya munfasil ya, berdiri sendiri, tidak disambung dan juga tidak menyambung kata huma ya. Kemudian juga penggalan ayat keduanya di bawahnya huma talibani bijami'atil azhar. Ya, huma itu tulisannya terpisah, berdiri sendiri ya. Ini namanya munfasil, tidak menyambung ya dengan kalimat setelahnya. Ini artinya huma talibani bijami'atil azhar. Bu Soebah tahu nggak artinya nih? Atau siapa yang tahu? Vidya, siapa nih Vidya? Boleh? Ada yang tahu artinya huma talibani bijami'atil azhar? Mereka. Dia seorang murid ya. Dia seorang apa dua? Dua orang murid. Apa ya? Bijamil. Waminah boleh? Ya. Dia dua orang. Dia dua orang murid. Murid. Belajar di Al-Azhar ya. Jamaah Al-Azhar. Al-Azhar ya. Ya. Jamiah artinya apa jamiah nih? Siapa yang tahu? Jamiah adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi Al-Azhar. Iya. Jadi huma talibani bijami'atil azhar. Dua pelajar. Dia dua orang mahasiswa ya. Talibani di sini mahasiswa. Kalau pelajar tilmidun. Kalau talibani mahasiswa.
Dia 2 orang mahasiswa di Universitas Al-Azhar. Nah, kembali ke sebelahnya ya, itu humaknya domirnya muttasil. Nah, disambung. Yang pertama fala taqul lahuma. Nah, ini lahuma itu disambung dengan huruf lam. Ya, ini huruf jar. Ya, siapa nih? Ada yang baru bergabung? Baik. Kemudian walatan harhuma. Nah, ini juga disebut domir mutasil ya, walaupun secara tulisan tidak nyambung. Kenapa? Karena huruf ro itu adalah huruf yang tidak bisa menyambung ya. Kalau disambung bisa, tapi kalau menyambung tidak bisa. Tetapi kalimat tanharhuma ini adalah humanya domir muttasil. Karena sebelumnya kata tanhar itu adalah salah satu jenis kata ya. Ada yang tahu kata tanhar ini termasuk apa? Isim, fiil, huruf? Fi'il mudhari. Fi'il amar. Fi'il mudhari ya? Fi'il. Ya, fi'il. Fi'il apa nih? Fi'il mudhari. Mudhari. Betul, fi'il mudhari. Saya mau tanya ke Bu Aminah. Bu Aminah, kalau boleh saya tanya, tanda fi'il mudhari'nya apa, Bu? Tanhar. Ta. Alif ya nun ta, Pak. Mantap ya, ada huruf ta di awal. Baik. Jadi betul, tanhar ini adalah fi'il mudhari. Nah, ini domir mutasilnya dengan fi'il. Kalau tadi lahuma domir mutasilnya dengan huruf jar. Ya. Bapak sebentar setelah dia sudah setelah 15 tak, tak. Kemudian ayat bawahnya wa kullahuma. Nah, ini juga ada domir huma disambung dengan huruf la. Ya, ini huruf jar juga. Oke. Jadi seperti itu ya perbedaan antara domir muttasil dengan domir munfasil. Huwa, kemudian huma. Yang terakhir kita domir hum ya. Perhatikan saya bacakan ayatnya, diikuti ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Silakan sama-sama baca. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, untuk ayat bawahnya ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Silakan. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Nah, ke sebelahnya ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Terakhir, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Baik ya. Nah, ini 4 ayat ini. Yang pertama, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika hum. Nah, humul. Ini adalah domir hum yang munfasil. Ya. Tidak disambung. Karena sebelumnya kata ulaika wa ulaika ya. Tidak nyambung. Dia berdiri sendiri. Ya.
Dan huruf kaf itu bisa menyambung, berbeda dengan huruf tadi ya, tanhar. Kemudian bawahnya Ini juga Januari 95 tahun. ulaika ashabul jannah hum, ya. Antara al jannah kemudian hum itu terpisah. Jadi itu adalah dhamir yang munfasil. Nah, untuk dhamir hum yang muttasilnya, perhatikan sebelahnya ulaika sayarhamuhum. Nah, sayarhamuhum. Di situ ada dhamir hum, ya. Sebelumnya ada kata sayarhamu. Muttasil. Siapa yang tahu nih sayarhamu jenis apa? Jenis kata apa nih? Isim fiil? Fi. Fi'il. Fiil apa Bu Aminah? Fi'il madi ya. Kenapa fiil madi Bu kira-kira? Saya rukun. Nggak, belum sampai ke situ. Nah, baik Bu, nggak apa-apa Bu, santai Bu. Yang lain mungkin ada yang mau ikut jawab, silakan. Atau yang mustami boleh jawab di chat. Sayarhamu ini fiil apa? Balasnya apa? Kalau pada reference kembali 2021 di Dubai. Please give me another CV. Mohon di unmute dulu ya untuk mungkin yang berbarengan acara. Biar tidak suaranya. Di mute aja tuh, Pak. Oke. Kan kalau 2000 kayak pakai mau tahu ya. Baik. Udah, Tat. Apa kabar Pak Taka? Baik. Tadi habis dari Alam Sutra saya, aduh. Masya Allah. Baik, ya kita lanjut ya Taka ya. Jadi sayarhamu ini adalah fi'il mudhari. Oke, saya kasih jawabannya adalah fi'il mudhari. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak kenapa ini fi'il mudhari? Sayarhamu. Ada iya apa ya? Saufa depannya Ustaz. Nah, betul ya Bu Suaibah. Jadi di depannya ada huruf sa. Nah, jadi setiap kata kerja Akan. apabila didahului oleh sa atau saufa itu adalah kata kerjanya fiilnya fiil mudhari. Baik, terima kasih Bu Aminah sama Bu Suaibah yang telah menjawab ya. Bukannya mudhari alif ya nun tak Ustaz? Nah, itu tanda inti yang pertama. Ya. Kemudian gini, tanda fiil mudhari itu yang pertama adalah didahului oleh huruf yang 4 ya, anita ya, hamzah, nun, iya sama ta. Kemudian tanda yang kedua didahului oleh huruf sa, tanda ketiga didahului oleh saufa. Nah, itu adalah tanda fiil mudhari ya. Dua-duanya itu maknanya akan, tetapi perbedaannya antara sa dan saufa, kalau saufa itu akannya dekat, misalkan besok atau besoknya lagi, lusa. Tapi kalau saufa itu lebih jauh, pekan depan atau bulan depan, itu adalah menggunakan saufa. Jadi waktunya lebih jauh. Baik, itu penjelasan singkatnya ya. Kemudian di bawahnya tilka rusulu faddalna ba'dahum. Nah, itu ada kata ba'dahum. Jadi dhamir humnya disambung dengan kata ba'do. Nah, siapa tahu yang tahu nih? Kata ba'do ini termasuk kata apa? Jenis kata apa? Isim atau fiil atau huruf? Fiil. Bu Aminah jawab fiil. Oke, yang lain ada yang mau jawab? Isim. Pak Taka isim? Iya. Oke. Gak apa? Keterangan waktu kan? Ya, Pak Taka, saya mau tanya yang lain dulu. Yang lain ada jawaban? Oke. Jadi yang benar adalah isim ya, yang Pak Taka jawab ya. Ba'do itu adalah isim. Ya. Kenapa? Karena di situ tidak ada tanda fiil ya. Fiil nggak ada. Tidak ada tanda fiil. Nggak ada ya. Nah, kalau tanda isimnya apa nih Pak Taka? Ba'dohum.
atau yang lain? Siapa yang tahu? Kenapa ba'dahum tanda di sini isim? Tanda isimnya apa? Kalau ditanya tanda isim, ada domer, kembali dia. humnya kan domer, Ustaz. Iya, Idofah Ustaz. hukumnya domir. Idofah Ustaz. Bagus betul Idofah, ya. Ba'dohum ini tanda isimnya idofah. Jadi kata Idofah. ba'do itu idofah Ba'do itu kepada hum. idofah ya. Ya, gitu. Ya. Kalau humnya udah pasti isim, tetapi untuk ba'do itu tanda isimnya idofah. Ingat kalau ditanya tanda isim yang 6 ya. Alif lam, tanwin, huruf jar, huruf nida, musnad, kemudian idofah. Itu harus diingat Idofah. terus ya. Baik, jadi kesimpulan daripada domir munfasil dan domir muttasil, domir munfasil itu adalah yang berdiri sendiri secara tulisan. Perhatikan domir huwa, domir huma, dan domir hum dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Nah, untuk domir yang muttasil itu disambung baik dengan huruf atau dengan fiil, ya. Maka domir huwa itu kalau disambung dengan huruf atau fiil itu yang diambil cuman hu-nya saja ya. Tapi kalau domir huma sama domir hum itu utuh ya. Huma, hum. Jadi huma ditulis huma, humnya juga ditulis hum. Itu untuk yang domir muttasilnya. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Baik, kita masih ada waktu ya untuk menganalisa kalimat ya, biar kita murojaah nih pelajaran-pelajaran kita. Kembali kepada ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Oke. Ya, siap-siap teman-teman yang mau aktif nanti silakan jawab ya kalau ada pertanyaan yang mungkin mau jawab. Baik. Tadi kita sudah bahas kata huwa. Sekarang alladzi. Siapa yang tahu nih? Alladzi termasuk jenis kata apa? Isim, fiil, huruf? Isim Mausul. mausul. Isim isim mausul ya. mausul. Oke. Oh iya, alladzi. Alladzi isim Isim mausul. mausul. Iya, oke betul. Saya mau tanya ke Pak Agus nih. Pak Agus kira-kira tahu nggak alladzi ini artinya atau fungsinya mausulnya untuk apa? Iya. Misalkan mudzakkar Orang-orangnya. muannas, 1 orang, 2 orang seperti itu. Mudzakkar. Mudzakkar, betul. 1 orang, 2 orang? 2 orang Ustaz. 2 orang. Oke. Ada yang mau bantu jawab lagi? 2 orang. Huwallazi. Kira-kira alladzi ini 1 orang, 2 orang, atau 3 orang? 1 orang, Ustaz. 1 orang Satu mudzakkar. orang Ustaz. 1 orang mudzakkar ya. Jadi gini. Jadi isim mausul belum kita pelajari ya, atau udah belum? Belum ya. Jadi alladzi 1, alladani 2, alladzina itu 3 lebih. Lebih dari satu. Lebih dari. Ya 3 lebih. Mau 4 sampai enggak terhingga itu alladzina kalau laki-lakinya. Alazani, alazi. Alladzi, alladani, alladzina. Oke. Selanjutnya kata khalaqa. Saya mau tanya ke Bu Aminah. Kira-kira menurut Bu Aminah, kata khalaqa ini termasuk jenis kata apa? Isim, fiil, huruf? Fi'il madi. Fi'il madi. Tanda fi'il madinya apa Bu Aminah? Harakatnya Pak, halaka. Harokatnya. Oke, bagus ya. Secara harokat itu memang fi'il madi Bu ya. Kenapa secara harokatnya fi'il madi Bu? Bisa dijelaskan Bu? Ketiga-tiganya harakatnya fathah Pak. Betul ya. Jadi kalau fi'il madi kan minimal 3 huruf Bu ya. Iya. Dan 3-tiganya berharokat fathah, ini termasuk fi'il madi fa'ala. Oke, terima kasih Bu Aminah. Saya mau tanya lebih jauh nih. Siapa tahu ada yang bisa jawab nih. Khalaqa ini secara huruf dalam fi'il termasuk fi'il sahih apa fi'il mu'tal? Siapa yang tahu? Yang sahih.
Fi'il sahih. Sahihnya sahih apa? Ada salim, ada mudha'af, ada mahmuz. Salim. Ya, salim. Fi'il salim ya? Salim, betul. Terima kasih, Bu. Ini ya pertanyaannya terlalu jauh ya. Ini untuk murojaah saya ya. Nggak apa-apa. Belum kita pelajari. Baik, selanjutnya kata lakum. Saya mau tanya Pak Agus. Lakum, ini berapa suku kata Pak Agus? 2 Ustaz. 2. 2. Yang pertama, Yang pertama la, yang kedua kum. la-nya apa? La-nya huruf majrur, Huruf jar, ya huruf betul. jar, Kumnya? kumnya domir, Ah, antum. betul, Isim domir. jar. Kira-kira Pak Agus tahu nggak kum ini domir aslinya apa? Domir Domir yang untuk munfasilnya. munfasil bil huruf ya. Ya, ini kan munfasil bil huruf. Berarti ya enggak, ini muttasil bil huruf. Kalau domir Ya. munfasilnya yang berdiri sendirinya domir apa nih kum ini? Itu untuk antum. Antum, betul. Terima kasih Pak Agus. Isim. Kemudian selanjutnya Bu Suaibah, kata ma. Bu Suaibah mau ikut jawab nggak? Kata ma apa nih? Isim. Ada yang tahu ma ini apa nih? Huruf fiil isim? Isim, Ustaz. Isim apa, Bu? Isim. Apa ya? Isim syarti bukan, Ustaz? Bukan. Kalau Isim isimnya benar, tetapi jenis isimnya ada yang mungkin sudah tahu jenis isim apa nih? Isim jamid. Isim. Istifham bukan, Ustaz? Istifham. Istifham bukan. Isim mustaq. Isim. Oke. Ini Tafdil bukan, Ustaz? adalah isim mausul. Isim mausul. Ya. Jadi isim mausul itu alladzi, Nyambung. alladani, alladina, allati, Alatina allai, imaman, iya benar, allati, Ustaz. Allah maman. imaman, benar, Ustaz. Nah, itu kemarin Iya, kalau yang benar, Ustaz. belajar metode Mumtaz di Islamic Center pasti kata kunci ya, Iya. si mausul ya. Alati alatani alai alati Seperti ala itu. imaman. Nah, itu ingat itu lagunya dilakukan ya. Oke. Selanjutnya kata fi. Ini apa nih? Siapa yang tahu? Huruf jer. Huruf jer, betul. Al-ardi. Saya mau Isim. isim. Pataka. Al-ardi kenapa disebut isim, Pataka? Ada alif lam. Alif lam, betul. Terima kasih. Ini ada yang baru bergabung. Bu Siti Kartika, apa kabar? Teman saya, Pak. Oh, teman, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih sudah mengajak temannya. Ya. Jadi, untuk yang baru bergabung, teman-teman di sini, kelas Selasa malam ini itu kelasnya bebas. Mau aktif, diskusi silahkan. Mau jadi mustami saja silahkan ya. Jadi kalau pekan depan, Selasa depan ikut lagi. Nanti kalau mau mustami itu di unmute saja ya, di mute aja, di mute ya, kemudian di chat dibilang saya mustami saja itu ya. Kalau yang mau ikut diskusi silakan dibuka mic-nya. Nah, nanti kita diskusi. Nah, untuk diskusi ini nggak usah takut ya, kita murojaah, jadi nggak usah takut salah ya, nanti kita saling membetulkan. Baik, terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Kita lanjutkan ya. Kata jami'an kepada siapa nih yang belum? Isim. Bu Aminah isim. Kenapa Bu Aminah ini isim? Tanwin. Tanwin. Tanwin, betul. Kita ke bawahnya ya. Ayat kursi nih. Allahu la ilaha. Kata Allahu ini isim ya. Isim. Iya. La-nya apa nih? La Nafi. tidak. Huruf ya, huruf. La-nya huruf.
Ilaha, ini isim fi'il huruf. Isim. Ya. Ya, betul. Ilaha ini adalah isim, ya. Kemudian ila huruf, ya. Huwa Ya. tadi sudah domir, ya. Domir. Domir. Al-hayyu, ini apa nih? Isim fi'il huruf? Isim. 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 Kenapa isim? Ada Alif lam. alif lam. Alif Lam. lam. Al-qayyum juga alif lam. Isim. Alif Isim. lam. Ya. Isim. La huruf. 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 Oke, Huruf. sebentar. Saya tanya nih, siapa tadi yang belum saya tanya nih, yang mau aktif? Pak Agus lah. Ta'khuduhu. Ini berapa suku kata Pak Agus? Ta'khuduhu. 3. 2. 2. Oke, Pak Agus. Nggak apa-apa. 2 ini yang pertama apa Pak Agus? Ta'khud. Ta'khud. Ta'khudhu. Oke, yang kedua. Yang terakhir itu hu ya. Hu, betul ya. Jadi ta'khuduhu ini adalah 2 suku kata. Ta'khudhu sama hu. Oke, terima kasih Pak Agus. Pak Taka, kata ta'khudu ini termasuk jenis apa Pak Taka? Fi'il, isim? Fi'il. Fi'il. Kenapa fi'il? Ya kan ada tak. Nah, berarti fi'il mudhari ya. Ilmu tadi. Nah, betul. Terima kasih. Hu-nya adalah domir. Nah, ini domir Domir. yang muttasil ya, huwa. Tasil. Oke. Kata sinatun. Domir mutasil ya. Nah, betul. Jadi yang hu-nya domir muttasil, huwa. Sinatun ini isim karena tanwin ya. Kemudian saya mau tanya ke Bu Aminah nih. Famasaluhu, Bu Aminah. Ini berapa suku kata, Bu Aminah? Famasaluhu. Pamasaluhu. Pak 1. Pak 1. Saluhu. Masalan 1. Hu 3 ya? 3, betul Pak ya. 1. Masalah 2. Hu 3. Betul. Fa-nya apa, Bu? Termasuk jenis apa? Huruf, isim, fi'il? Huruf ataf. Nah, huruf ya. Betul. Di sini huruf ya. Tapi hurufnya bukan huruf atop nih, Bu. Kalau di i'rab Al-Qur'an ini fa-nya adalah huruf istinafiyah namanya, Bu. Ya, pokoknya huruf dulu lah, belum kita pelajari ya. Masalu. Masalu apa, Bu? Bu Aminah? Isim, Fi'il madi. masalu fi'il madi. Tanda fi'il madinya apa, Bu? Masalu. Tiga ini kan 3 harakat. 3 huruf betul, bukan 3 harokat, Bu. 3 huruf ya. Nah, Masal. cuman terakhirnya domah, Bu. Ada nggak fi'il madi fa'alu? Oh, tidak ada. Nah, berarti ada. kalau tidak ada, bukan Berarti bukan fi'il madi ya. bukan fi'il madi, berarti isim. Ya. Di sini adalah isim. Isim. Oke. Saya mau tanya ke Bu Suaibah. Pak Masalu ini isim. Kira-kira menurut Bu Suaibah mau jawab nggak nih? Tanda isimnya apa, Bu? Dofa Pak Ustadz. Idofah, betul. Terima kasih. Jadi masalu adalah isim dengan tanda idofah ya kepada domir huwa, hu ya. Oke, saya kembali ke Pataka. Kamasali. Menurut Pataka, kata kamasali berapa suku kata, Pataka? Halo. 2 suku kata. 2 suku kata. Yang pertama apa? Kamasa. Kamasa. Yang kedua? Li. Li. Oke. Ada yang mau jawaban lain? Anas? Ka 1, masali 2. Oh, Bu Aminah, Masali K1, Masali 2. Oh iya ya, K1 ya. Ada yang baru bergabung nih, Ya, Anas 2. nih. Anas, apa kabar, Anas? Kamasali. Ya, betul ya. Jadi Kamasali ini 2 suku kata, tetapi suku yang kata yang pertama adalah K. K ya. Iya betul. Saya Yang kedua salah Masali. Ya, jangan terkecoh ya. Oke. Bu Aminah tadi yang menjawab benar K-nya. Ini K-nya apa nih, Bu? Huruf apa, Bu? Belum sampai ke situ enggak? Belum tahu. Oke. Huruf tunjuk itu. Ada yang tahu, Pataka? K-nya huruf apa? Seperti.
Ya, Ka seperti. itu kamu. Artinya betul berarti. seperti. Kira-kira huruf apa nih? Oh, seperti ya. Huruf Cer. A, huruf ataf bukan? Huruf atop bukan? Bu Pidia huruf apa, Bu? Bukan domir, Ustaz. Domir ya? Munfasil bukan? Yang mana? K, Yang K-nya. seperti. K-nya huruf, Bu. Oh. Kalau domir mutasil itu K-nya di akhir. Ini kan di awal. Iya, ya. Huruf apa nih? Hurufnya benar, Jar kan? tapi Jar, Ustaz. Huruf Hujar. jer. huruf jer ya. Cer. Kan huruf jer kan bikali Semangat banget. ila ala mintian wa tahata ya. Huruf jer ada Huruf K jer. ya. Oke. Kalau domir K itu untuk anta di akhir. Misalkan dorobaka, misluka seperti itu ya. Sofwanin ini isim ada tanwin ya. Oke, saya mau tanya ke siapa nih? Bebas lah. Alaihi, berapa suku kata nih? Bebas, silakan. Alaihi. 2. Dua. Yang Wah. pertama, Ala sama Ala. hi. Allah. ala sama Jer hi. dan domir. Alanya huruf apa? Huruf Jer jer. dan Huruf domir. jer. Nah, itu. Perhatikan kalau huruf jer ala, itu kan asalnya ala. Ya. Iya-nya tidak bertitik, nggak muncul, nggak dibaca. Tetapi ketika disambung, ya, ketika Alaihi. menyambung, iya-nya muncul. Alaihi. Ya, seperti itu. Ya. Turabun, ini isim fiil. Fiil. Turabun. Isim. Fiil apa, Oh, Bu? isim. 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 Tanwin. Isim tanwin. Fa'asobahu. Siapa? Saya mau tanya nih. Siapa yang tahu nih fa'asobahu berapa suku kata nih? Bebas, silakan. Tiga. Tiga. Tiga yang pertama, Fa. Pa. fa. Yang kedua, Asoba. asoba. Yang ketiga, U. fa-nya apa Domir. nih? Isim fiil huruf. Huruf. Huruf apa? Ada yang tahu? Fa. Huruf A. Nah, Huruf kalau di jar. sini pak-nya huruf atof ya. Atof. Oh. Asoba ini isim fiil huruf. Fiil. Fiil apa, Nas? Fiil maldi. Tadi Ustaz. Fiil madi, betul Bu Suaibah ya. Asoba ya. Asoba Tiga. ini fiil tiga madi. kata ya. Oke, saya mau tanya lebih jauh nih. Asoba ini fiil madi. Nah, ada berapa huruf? Ada 4 huruf ya? Asoba. Asoba. Ya kan? Asoba, ya kan? Ya Ustaz. Termasuk jenis apa nih? Fiil mu'tal atau fiil sahih? Mukhtar. Mu'tal apa? Mu'tal ajwab ya. Ajwab. Soba ya. Tengahnya ada huruf illah kan? Oke, wabilun. Ini isim tanwin ya. Oke. Kemudian inna. Oke, kata inna. Berapa suku kata nih? Inna. Ada yang tahu? Inna, In. anzalna. Kata inna. Berapa suku kata? 1 apa 2 apa 3? Inna. Satu ya. 1. Oke. Ada yang jawab 2? Ada yang jawab 3? Oke, ini adalah 2. In. Kenapa 2 kira-kira nih? Alif nun. Nun Yang alif. pertama in. Ya. Yang kedua na. In-nya huruf taukid, na-nya itu adalah domir nahnu. Iya. Perhatikan, apabila ada huruf bertasdid, itu secara jumlah huruf itu adalah 2 hurufnya ya. Oke, kata angzalnahu. Berapa suku kata nih? Angzalnahu. 2 apa 3? 3. Tiga. 3 yang Ustaz. pertama. An. Nazal. Apa?
Oke, Bu Suaibah dulu deh. Angzalnahu. 3 suku kata yang pertama apa, Bu? Angzal. Nah, terus hu. Oke, betul ya. Angzal itu adalah yang pertama. Yang kedua na, yang ketiga hu. Oke, saya mau tanya ke yang lain selain Bu Suaibah. Angzal itu isim fi'il huruf. Silakan yang lain. Bagus, Pak Taka atau Bu Aminah. Angzal itu isim fi'il huruf. Anzal Fiil. Fiil. Fi'il turun. ya. Na-nya itu apa tuh? Isim fi'il huruf. na isim. Isim apa, Bu? Sim domir. Oh, domir. Domir apa, Bu? Domir nah. Nahnu ya. Na-nya ini domir nahnu. Hu-nya domir huwa. Fi huruf jar lailati. Lailati. Ini isim fi'il. Lailati. Isim. Isim. Ustaz. Isim. Oke. Anas, lailati tanda isimnya apa, Anas? Yes, Ustaz. Idofa. Kata Lailatul Qadar, kata Jar. Lailati. Jar. Tanda isimnya Ada apa, Anas? jar. Ada jar, Ustaz. Ada Ada huruf jer. itu. Oke. Selain huruf jer, ada tanda isim lain nggak? Tak marbutoh. Idofah. Idofah ya. Kalau tamar buto bukan tanda isim, Bu, itu tanda muannas. Ya. Di sini Lailati itu isim karena ada huruf jer fi. Kemudian juga diidofahkan kepada al-qadr. Ya. Makanya harokatnya kan fi lailatil qadri. Asalnya begitu. Tetapi kalau dibacakan sering diwakafkan. Jadi fi lailatil qadr. Baik. Waktu kita sudah pukul 9. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Ustaz, mau nomor teleponnya, Ustaz, mau pesan buku. Oh, boleh, Bu. Nanti Japri, Bu, ya. Ya. Nanti WA saya. Ya, yang lain yang mau pesan buku itu 4 jilid ya. Nanti untuk harga sama dengan sebelumnya, tapi di Japri saja ya. Nanti Nomor HP-nya saya belum tahu, Ustaz. kenapa, Bu? Nomor HP-nya belum tahu saya. Oh, nanti saya Japri, Bu, ya. Oke, makasih. Baik. Kepada yang lain, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, bisa bergabung di kelas bahasa Arab setiap Selasa malam. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa dipahami dan kita bisa mengamalkan. Semakin mudah kita memahami ayat suci Al-Quran. Sampai ketemu di Selasa pekan depan, insya Allah, kalau kita masih panjang umur dan sehat. Amin. Amin. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.